Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur serta salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti zaman sekarang ini. Sebelum kita memulai video penjelasan pembahasan tentang aspek yang berkaitan dengan sholat Jumat ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Aprilia dengan NPM 10120628 dari kelas H1 Program Studi S1 Manajemen. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat penilaian evaluasi tengah semester pada mata kuliah pendidikan 6. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video penjelasannya. Adakah dalil nakli yang berkaitan dengan sholat Jumat? Bahkan dalam salah satu ayat surat tersebut dapat ditegaskan seruan untuk beribadah sholat Jumat yang terjadi yang diwajibkan kepada umat muslim, terutama laki-laki. Ayat tersebut berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh setiap umat Islamnya, khususnya laki-laki yang sudah balik. Dikarenakan hukum sholat Jumat adalah fardu ain atau wajib, maka jika meninggalkan secara dengan sengaja, bahkan sebanyak 3 kali, maka termasuk golongan orang-orang yang kafir. Sebagaimana hadis yang berbunyi, yang berarti siapapun yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkannya, maka Allah Ta'ala akan menutup hatinya sehingga tak mampu menerima hidayah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Setelah kita mengetahui dan memahami dalil nakli yang berkaitan dengan sholat Jumat, maka kita harus mengetahui juga kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat yang baik dan benar menurut syariah. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah sama seperti sholat zuhur seperti biasanya, yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Tata cara sholat Jumat ini dilakukan sebanyak 2 rakaat pada saat waktu zuhur dan dilaksanakan secara berjamaah. Setelah kita mengetahui waktu pelaksanaan sholat Jumat yang baik dan menurut syariah ini, maka kita harus mengetahui syarat sah sholat Jumat yang salah satunya itu dilakukannya khutbah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sholat Jumat, karena khutbah Jumat merupakan syarat bagi Jumat dan syarat yang didahulukan dari yang disyaratkan. Dan sholat Jumat ini disyaratkan berjamaah, maka sholat tersebut dilakukan sesudah khutbah supaya semua orang bisa ikut serta dalam melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan khutbahnya jika orang itu terlambat. Dan yang kedua, bisa mengikuti ittiba atau mengikuti apa yang sudah dilakukan Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad bin Ahmad Khotib As-Sargini dalam kitab Mughni Muhtaj juz 3 halaman 473 yang mengutip bahwa pendapatnya Muhyiddin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syahrul Muhazzam, sholat Jumat Nabi SAW dilakukan setelah selesai 2 khutbah, berbeda dengan sholat Id, di mana kedua khutbahnya diakhirkan setelah selesai sholat Id, karena ittiba mengikuti apa yang sudah dipraktekkan Rasulullah SAW. Selanjutnya, ada golongan-golongan orang yang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Apa saja? Seperti yang pertama, adanya sedang dalam perjalanan atau dengan kata lainnya musafir. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menunaikan ibadah haji pada saat wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka beliau tidak melaksanakan sholat Jumat, namun melakukan sholat zuhur sebagai penggantinya.
Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Dan yang kedua, adanya sakit yang memberatkan untuk pergi ke masjid. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sakit, beliau tidak sholat di masjid, padahal rumahnya berdampingan dengan masjid. Beliau pun malah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat Jumat untuk menjadi pengganti dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, adanya menahan keluarnya sesuatu dari jalan, mau kubul dan dubul. Dan yang keempat, mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau ketakutan yang mencekam, misalnya seperti berlindung dari kejaran penguasa yang zalim atau saat panik menyelamatkan diri karena ada bencana alam. Sebagaimana firman Allah yang maknanya, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri pada kebiasaan. Al-Baqarah ayat 195. Yang terakhir, adanya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1607, sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang, hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Tidak hanya itu saja, ada juga aturan tempat dalam pelaksanaan sholat Jumat, seperti yang dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukmin oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan, ataupun seperti masjid. Masjid ini adalah suatu bangunan yang biasanya dilaksanakan tempat ibadah, mau sholat dan lainnya. Jika di luar masjid, maka pelaksanaan sholat Jumat ini bisa dilaksanakan di sekitarannya, seperti di jalan raya, atau di lapangan, atau tempat terbuka lainnya. Tapi, hukum melaksanakan sholat Jumat ini lebih utamanya dilaksanakan di masjid. Lalu ada juga permasalahan atau pro kontra yang terjadi mengenai dan berkaitan pada pelaksanaan sholat Jumat. Seperti yang pertama, dikatakan sah bila 3 persyaratan terpenuhi dan tidak ada tadudul Jumat. Penyelenggaraan sholat Jumat ini lebih dari satu dalam satu tempat, terkecuali memang tidak memungkinkan melakukan sholat Jumat di satu tempat dalam waktu yang bersamaan itu. Lalu yang kedua, dikatakan tidak sah bila tidak memenuhi persyaratan yang tadi dan terjadi tadudul Jumat di atas. Hal ini oleh sebagian ulama masih dipegang kuat. Misalnya Kiai Haji Sahal Mahfudz dalam bukunya Wajah Baru Fikih Pesantren halaman 105 ini, beliau berprinsip bahwa pemenuhan persyaratan sebagaimana yang disebutkan jangan disepelekan. Lalu yang ketiga, adanya jumlah peserta tidak mencapai 40 orang dari kalangan penduduk tetap mustutin. Yang keempat, adanya peserta hanya dari pegawai atau karyawan yang hanya berstatus mukim atau menetap sementara atau musafir. Dan yang kelima, adanya penyelenggara sholat Jumat di tempat itu bukan satu-satunya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.